Karena cukup Mmm, banyak tim yang bermain taktis dengan gameplay yang bener-bener ngikutin ritme dari setiap uh, map yang dimainkan dan baru dibahas Falcon-nya, tiba-tiba tim lama mereka udah kehilangan satu anggota mereka dan disantap oleh Void ID. iya karena emang mereka kali ini bertemu satu sama lain ya di bagian jembatan Hatin ini dijegal oleh Voindanki. Dan kali ini di sisi yang lainnya ternyata ada tim Liquid pula. Tapi Rizak masih fokus menuju ke arah tim STE atau Stalwart. Walaupun memang masih belum ada bloodbath lagi, belum ada satu knockdown lagi yang bisa untuk dikantongi oleh Voindanki. Tapi at least dari tim Stalwart ini udah mulai ngechoke kelihatannya. Mundur salah, maju juga salah, dan penjagaan dari Reizak ini begitu oke-nya menurut gua ideal sekali, apalagi di backup juga oleh Potato yang bisa untuk membuka vision lebih luas lagi, apalagi ada satu pemain lagi Fearless yang terjatuh akan coba untuk dimakan oleh Reizak, dan ini akan menjadi angin segar banget untuk opening match untuk tim Voidang Kipas. Ya, ini sebenarnya wajar banget kalau kita tim-tim modelan K-Point ini, debut mereka tuh pasti bagus di hari yang pertama. PR mereka mungkin di hari-hari berikutnya, bahkan nggak sampai hari pertama kelar, tiba-tiba cobaan udah datang menuju ke tim Point di mana Potato yang akhirnya Daratan yang bisa untuk dimanfaatkan mereka semuanya atau ke 16 tim yang bermain ini. Jadi chance mereka tuh tipis banget. Tapi kali ini kita melihat ada tim RRQ mau nge-push menuju ke arah satu compound atau mau lewat dari satu compound tersebut tapi terculik salah satu pemain mereka. Dan ini kayaknya emang klasik dari tim RRQ sendiri ya. Beberapa kali gue melihat bagaimana rotasi mereka tidak terlalu aman yang dan komponen agak kosong, tapi di bagian seberang dari kompos itu sudah dijaga oleh tim lain lagi. Sementara RRQ, ketika mereka bertouchdown di bagian ruins, ternyata mereka belum screening bagian luar sudah dijaga oleh RCB. Satu pemain dari RRQ lagi-lagi knockdown, namun masih belum dipulangkan ke arah lobby. Ada chance untuk di-revive dan ada backup yang cepat datang dari seorang Snape. Beresiko sekali untuk RRQ, karena mereka sudah kehilangan satu, Point juga sudah kehilangan satu, dua tim Indonesia. melihat adanya satu squad langsung touchdown di bagian Let's go. pinggiran dari perairan Rezak. Ya bakalan melakukan trigger disiplin terlebih dahulu, aku sebuah granat, di mana udah ada dua granat yang sebenarnya bisa untuk diinvestasikan oleh seorang Rezak, dilontarkan satu, bisa dapetin seorang break, dan di follow up dengan tembakan yang begitu ciamik kalau kata Junior berhasil untuk mengentaskan tiga pemain sekaligus dari tim Secret. Kaget nggak kalian? Kaget pastinya, apalagi jadi JK. Tiba-tiba gue sendirian guys, berenang dulu lah, tarik mundur terlebih dahulu. Tapi kayaknya dari pemain-pemain Void Donkey ini benar-benar geragas. Mereka gemes banget untuk bisa mengentaskan pemain-pemain dari tim Secret ini pas. Ya, sangat dikejutkan pastinya pergerakan dari arah Secret yang tiba-tiba baru aja touchdown, lagi ngecek-ngecek menuju ke arah koma depan, tapi tiba-tiba sudah ditembak begitu saja dan 3 orang terknockdown. Hanya menyisakan last man standing saja yang harusnya bakal menjadi free point untuk Point Donkey ID. Yang harus diwaspadai Point sebenarnya bukan Secretnya, tapi Thunder Talk-nya. Yang sekarang sudah mulai bergerak menuju ke arah Point, di mana di belakang mereka sudah mulai berperang, sudah mulai terdengar genderang perangnya, dan ini sangat mengundang Thunder Talk untuk mendekat menuju ke arah Point. Hanya tinggal GK yang harus dihadapi, harus cepat dihadapin supaya mereka bisa berfokus menuju ke arah Thunder Talk. Karena bahaya banget kalau terlalu lama di sini, malah nanti menjadi santapan ketika mereka ingin masuk menuju ke arah zona. Dan Point Nogi ID untuknya masih meninggalkan jangkar di bagian belakang, bahkan ternyata Uh, Vexi masih bisa fokus untuk bisa mendapatkan dan mengontrol posisi dari arah Thunder Talk. Satu berhasil mereka amankan, tinggal mereka pulangkan menuju ke arah lobby, bahkan Zeta juga sudah memberikan follow up-nya di arah lain lagi. Sebuah sandwich position dengan jumlah yang seadanya. Cuman bertiga mereka bisa menghandle dua tim di waktu yang bersamaan, tapi masih belum selesai karena Revive berhasil menuju ke arah seorang G yang masuk menuju ke arah rumah Y, memberikan backup dengan begitu tepat, tapi Sing di arah lain di balik sebuah batu sudah merespons sebuah granat yang bakal dilemparkan ke arah pemain dari Point Nogi ID. Masih bisa bertahan, menarik ulur waktu, menunggu follow up datang, tapi granatnya hampir saja tepat untuknya meletup di bagian udara, tapi untuk efeksi masih bisa mendapatkan Huai. Untuk yang kesekian kalinya namun trade knock terjadi. Zeta bakal menjadi ujung tombak, tapi Zeta bisa mendapatkan satu sebuah sandwich position yang gagal dilakukan oleh Thunder Talk. Point Donkey ID 5 elimination. Tapi sayangnya mereka harus kehilangan satu anggota mereka karena tiba-tiba Secret berhasil melakukan revive. iya, sebenarnya dari tadi what a nice Oh split my fokus god. yang dilakukan oleh tim Void Donkey. Cuman kali ini mereka tiba-tiba saja harus menghadapi dua pemain dari tim Secret JK. Langsung dibukakan tembakannya oleh What? seorang Rezak. Tapi Rezak pun juga half HP bar tergerus. Dan bahkan langsung aja didorong oleh seorang JK. Tapi Zeta mau melakukan backup terlalu jauh posisinya dari seorang Rezak.
bertindak karena dia tadi lagi ngeladenin tim Thundertalk, dan dengan demikian GK berhasil untuk mengentaskan seorang Reza. Void Donkey ID hanya menyisakan satu pemain aktif mereka saja. GK bisa untuk menyelamatkan seorang break untuk saat ini, dan tiba-tiba saja dari Thundertalk pun juga sebenarnya masih bisa untuk melakukan recovery move mereka. Ini kayaknya dari Single sendiri akan coba untuk ditinggalkan aja karena kelihatan dari pergerakan vehicle yang dikendarai oleh pemain-pemain dari tim Thundertalk yang lainnya ini lebih memilih untuk cabut away, pivot terlebih dahulu, tapi mereka masih kayak agak-agak pingpong ya. Mau maju, balik lagi, dan kayaknya Sing bisa untuk diselamatkan terlebih dahulu. Tapi Zeta, dia lagi berada di ujung tanduk banget. Membukakan tembakannya menuju ke arah depan sana atau atas sana, tapi masih belum terlalu maksimal tembakan tersebut. Tapi apa daya, ini adalah posisi yang udah nggak ideal sama sekali untuk last man standing dari tim Void Donkey ID. Apalagi mereka juga sudah bergumulnya di bagian blue zone, sehingga benar-benar damage-nya itu masuk semuanya menuju ke arah Void Donkey atau last man. Di sandwich dua tim di saat Blue Zone udah bergerak kayak tadi, tapi mereka masih bisa tenang, mereka masih bisa mendapatkan 5 eliminasi, bahkan counter shoot yang mereka lakukan dan counter attack yang mereka berikan ke arah Thundertalk yang mereka Juga yang ternyata dari tadi gangguan menuju ke arah CAG Osaka. Namun di bagian utara pas sudah ada pertemuan antara RRQ versus Brute Force. ya, dan ini fokusnya harus bener-bener dijaga banget dari tim RRQ karena mereka tidak hanya berfokus untuk bisa menghalau pergerakan dari Brute Force, ada gangguan juga dari bagian kanan mereka. Tadi ada Baron dari 4MV, tapi untungnya masih bisa mereka handle. PR berikutnya adalah gimana cara mereka bisa menyelesaikan fight ini dengan cepat supaya mereka bisa masuk ke arah zona tanpa gangguan dari tim-tim lain. Tapi seorang Freezer sudah menunggu di bagian bawah dari rumah panggung ini. Snape bakal keluar, jumpsuit dilakukan dan untungnya bisa mendapatkan yang sangat cepat. Tidak ada trade talk yang terjadi. Baron di bagian lain sudah dipulangkan oleh Visi menuju ke arah lobby, dan Freezer sudah diselesaikan. RRQ berhasil mendapatkan 5 elimination. Sudah tersisa 6 tim dan salah satunya adalah satu wakil dari Indonesia yaitu tim RRQ. Sementara Asa smoke setup dia lakukan walaupun agak terlambat karena smoke-nya udah di setup, belum nge-pop up, tapi dia udah bergerak. Untung nggak ke knockdown. Agak YOLO memang pergerakan dari seorang Asa. Normalnya kan setup smoke, smoke-nya ke pop up, kita nyebrang. Ini ngelempar smoke sambil jalan. Kena beberapa tembakan, untungnya nggak ke knock. Ya, untungnya ya masih ada beberapa health point yang tersisa di bagian dirinya tadi. Namun kali ini last man standing dari Brute Force, Neos berhasil untuk melihat adanya satu pemain dari tim RRQ. Tapi begitu cepat backup yang dilakukan oleh seorang Snape. Dia tahu tembakan berasal dari bagian belakang dirinya. Langsung di lockdown, langsung dikunci. Tapi Neos, dia akan bergerak beriringan dengan Blue Zone pula. Akan coba untuk ditungguin oleh seorang Snape. Step by step pula dilakukan oleh dirinya. Harus masuk ke dalam zona. Dan Neos gak bisa untuk bertahan. 5 tim tersisa kali ini. Salah satunya adalah 3 pemain dari tim RRQ. Namun akan melihat adanya, ini berarti last man standing dari tim 4MV. Dok, dia masih berani untuk membuka tembakannya menuju ke arah tim RRQ. Tapi begitu cepat, sekali lagi oleh seorang Step langsung memberikan backup fire-nya. Berhasil untuk menghentaskan last man standing dari tim 4MV. Ya, tapi PR mereka sekarang bagi tim RRQ adalah mereka ada di pinggiran zona, Blue Zone bakal bergerak dalam 10 detik lagi, dan mereka sedang dihadang oleh tim DRS. Bahkan dari Dipreskia juga memberikan sebuah distraction. Giante berfokus menuju ke arah 2 tim yang berbeda. Sebuah molotov dilemparkan menuju ke arah seorang Nolbu. Nolbu masih berada di balik sebuah batu, tapi di belakang Giante. Blue Zone sudah semakin mendekat dan Osal bisa mendapatkan seorang Giante. Satu tertakedown dan RRQ tertembak dari bagian belakang. Terlalu banyak yang hilang tadi ketika yang keculik duluan. Itu adalah pemain dari Void, lebih tepatnya Void yang nyulik pemain dari arah tim Secret tadi kalau gue nggak salah. Terus habis itu baru Void nyulik satu, tapi RRQ rotasi mereka benar-benar terpotong oleh influence Jamin. Satu persatu dilucuti dan RRQ menjadi Nanti, tapi kita berpindah menuju ke arah sisi yang lainnya. Void Donkey ID bertemu dengan tim 4MV. Lihat bagaimana setup yang dilakukan oleh Dok. Dia sedari tadi menjaga angle ini, dia lagi-lagi bisa mendapatkan satu mangsa. Kedua, bahkan untuk kali ini Vexi ditunduk lesukan, dan bahkan masih ada banyak sekali granat yang bisa aja untuk diinvestasikan oleh seorang Dok. Ada 3 lagi granat dan bahkan hanya bisa atau hanya membutuhkan 1 granat saja untuk bisa menunduk lesukan 3 pemain sekaligus dari tim Void Donkey ID. Namun dari Rezak tadi masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Udah bisa untuk menambahkan health point-nya. Bersamaan dengan Potato masih berada di bagian balik smoke. Berdua, apakah mereka kali ini masih bisa untuk bertahan sekuat tenaga selama mungkin? Karena pastinya posisi dari tim Void Donkey ID ini, 2 pemain dari Void Donkey ini udah ketahuan secara 100% oleh tim 4MV.
Iya, dan mereka ada di posisi yang sebenarnya enak gitu ketika mereka gitu aja tapi lu bisa melempar ke arah kanan, bisa ngelempar ke arah kiri dan lemparannya tuh kayak baru dibahas loh. Tiba-tiba lemparan itu kayak lu udah tahu itu posisi musuhnya di mana. Karena lu nggak Iya. hanya mempredik untuk bisa ngedapetin confirm eliminasi, tapi lu mempredik kira-kira orang yang nge-backup ada di titik mana. Ketika lu ngedapetin satu knockdown dan CAG, dari tadi ini tim cuma bersih-bersih dari granat yang dilemparin sama serang. Bahkan Shifu dengan mudahnya dengan DBS yang tadi mendapatkan 2 eliminasi ke arah Brute Force dan selesai Brute Force karena satu orang tertinggal di bagian belakang sementara Vendong ID kayaknya juga nggak bisa berbuat Itu kan. ya. Cuman di PMSL America Spring mereka posisi 1, Fall pun juga posisi yang keempat. Jadi mungkin step by step emang tim Liquid ini bisa naik. Cuman kita kali ini akan fokus terlebih dahulu karena ada pertemuan di awal-awal. Early engagement antara RRQ versus Brute Force. Ya, yang menjadi pembeda sekarang Anarchy yang terlebih dahulu mendapatkan knockdown berbeda dari Irangel sebelumnya. Sepertinya sudah mulai ada perbaikan, tapi Freezer bakal menjadi pemain terakhir yang dikejar oleh Anarchy. Kali ini Peko bakal memfollow up dari bagian luar. Granat sudah mulai dimasak, 2 granat akan dimasak. Harusnya bakal dilemparkan ke arah 2 ruangan yang berbeda untuk membuat bingung Freezer. Tapi Freezer bermain cerdik untuk bermain di arah tangga, naik ke arah rooftop sekarang. Dan 3 pemain dari RRQ sudah mulai berdatangan. Dan di arah lain juga ada fight yang terjadi di arah 4MP juga CAG, di mana kali ini dari CAG lah yang bisa mendapatkan knockdown bahkan langsung tereliminasi begitu saja. Masih dicari jump shoot yang indah dari bagian atas tapi terlalu bermimpi untuk langsung on target karena pemain dari RRQ dan RRQ bisa mendapatkan 2 poin pertama mereka. Berbeda sekali dari Irakan BBCD mungkin. 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 Karena Gak boleh jumawa. kayaknya Mungkin. oh, oke. Sekarang Bro Pasta mode caster nggak boleh jumawa ya, berarti ya. Kalau kepincut adrenalin super jumawa sih. Nggak apa-apa, emang tergantung mood ya guys. Kalau kayak gini tuh masuk dari bagian utara gitu ya. Dan kayaknya mereka akan menghadapi tim Stalwart kalau gua nggak salah lihat yang kali ini pula menghadapi tim RRQ. Satu persatu bertemu. Dan satu persatu pemain-pemain dari tim RRQ pun juga bergelimpangan. Tapi kita masih melihat adanya 2 pemain dari tim Stalwart yang mau kabur, yang mau pivot. Langsung dihentaskan oleh tim Secret. Satu punggawa dari tim Stalwart berhasil untuk dieliminasi. Dikantongi oleh tim Secret. Namun dari RRQ kameranya agak-agak telat sedikit untuk bisa menuju ke arah fight tersebut. Sehingga tim RRQ Bukan momen yang gampang bagi seorang Revus. Yang gue suka dari 4MV ini adalah trigger disiplin mereka yang benar-benar sabar dan tertib untuk menunggu momentum. Sebuah smoke dilemparkan kembali dan through the smoke. Percobaan pertama yang gagal mengganti dengan menggunakan DBS, tapi ada yang mulai naik ke atas. Knockdown didapatkan. Tapi tidak datang dari Revus, melainkan datang dari Alliance. Dan itulah akhir perjalanan dari 4MV di game yang ketiga. Ini mungkin sebuah karma mereka karena sebelumnya satu match mereka rasa 2 match mereka mainkan. Iya ya, 22 total elim, WCD Betul. juga gitu. Tapi di perairan yang lainnya kita bisa melihat adanya pertemuan antara Brute Force, Team Liquid, Dipluski, Mythic Down di tangan satu pemain dari Brute Force yakni Preport. Dan kita akan melihat adanya Preport last man standing dari tim Brute Force akan coba untuk menghentaskan lawan-lawannya yang berada di depan mata. Berhasil mendapatkan 6 eliminasi mereka di menit ke-22. Wow, ini dia. Dan bahkan mereka melihat adanya menuju ke arah tim Thunder Talk. Cie down. Apakah akan ada backup yang datang menuju ke arah Cie dari pemain-pemain Thunder Talk yang lainnya karena dia masih dalam keadaan knockdown. Tapi pastinya King sebagai last man standing udah nggak punya helm juga. Harus cari helm terlebih dahulu. Dan kayaknya bakalan diikhlaskan aja deh. Satu pemain dari Thunder Talk yang dalam keadaan knockdown tersebut. Sehingga dari seorang King tadi harusnya akan coba untuk melanjutkan perjalanan seorang diri saja. Sementara waktu di sisi yang lainnya, di bagian selatan dari zona terjadi pertemuan antara Regnum Karya Bra versus Team 77. Satu persatu granat akan coba untuk diinvestasikan menuju ke arah depan sana. Rumah jamur akan dihentaskan satu persatu. Pemain-pemain yang masih nyangsang di dalam sana dari tim Regnum Karya Bra dan langsung dirush oleh pemain 77 juga tinggi. Cuman kan agility-nya ini lumayan kecil juga ya kalau ketika hovercraft ini dibawa ke daratan gitu, sehingga ya agak-agak seperti snail movement juga gitu, sehingga bisa untuk dipunish
Satu persatu pemain-pemain dari For Miracle Vibe sendiri meninggalkan 2 pemain saja. Revus berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu. Akan coba untuk melontarkan sebuah granat menuju ke arah dalam rumah sana, berdoa untuk bisa mendapatkan sesuatu, namun masih belum terlalu maksimal. Granat tersebut dimanfaatkan untuk dirinya cabut keluar dari cengkraman pemain-pemain CAG Osaka, tapi nampaknya pemain CAG tetap akan nge-lockdown posisi dari pemain-pemain For Miracle Vibes tersebut. Tapi kita berpindah menuju ke arah ladang di luar sana, open field. Potato berhadapan dengan seorang Magnum. Berpindah kamera kita karena Potato tadi tertumbangkan, tapi kali ini fight masih terus bergulir antara DRS versus Stalwart. 3 pemain aktif dari tim DRS X MPL akan coba untuk mencari satu pemain dari tim Stalwart ini. Dibukakan tembakannya dari X MPL. Dia tertumbangkan. Turkoy bisa bertahan seorang diri, tapi masih ada Giante yang mempunyai knowledge tersebut, informasi tersebut, dan berhasil untuk menyelamatkan 2 nyawa dari tim DRS. Ya, yang belum terselamatkan hanyalah seorang, tapi angle tersebut agak terbuka. Kalau tiba-tiba RCB naik ngelihat ke arah kiri ataupun CAG membelakangi posisi RCB dan ngelihat ke arah kiri, ini bakal kelihatan jelas banget posisi dari 77, bahkan ternyata Liquid lebih cerdik lagi untuk mengirimkan satu flanker ke arah pertahanan belakang dari arah tim 77. Ini kayaknya bakalan menjadi 100% komitmen ya, fight antara mereka berdua, apalagi udah ada beberapa granat yang bisa untuk diinvestasikan menuju ke arah depan sana. Di follow up dengan tembakan dari seorang Chief, berhasil untuk menumbangkan satu pemain dari 77, 3 pemain aktif tersisa, tapi dijadikan 2 pemain saja yang tersisa dari 77, tapi Chief harus tarik mundur terlebih dahulu. Ayala tidak terlalu Ayala abangku untuk kali ini karena terpunish dengan beberapa tembakan yang nyangsang menuju ke arah tubuhnya. Satu pemain tiba-tiba saja yang hanya tersisa dari tim Liquid akan coba untuk nge-rush menuju ke arah depan sana. Ada seorang Cardozin. Dia akan coba untuk menggertak pemain-pemain dari 77 terlebih dahulu karena dia masih membutuhkan space and time atau ruang dan juga waktu untuk menyelamatkan at least satu pemain dari tim Liquid. Pun juga demikian dengan seorang Zadira sebenarnya. 77 tinggal sisa sendirian aja, tapi dia nggak gentar sama sekali melihat di plus Kia, nggak takut membukakan tembakannya, nggak takut memberikan informasi mengenai posisi dirinya untuk sekarang. Sementara waktu pemain yang lainnya dari 77 kayaknya tertatih-tatih untuk bisa di revive oleh dirinya, namun kayaknya dari 77 mereka harus mengikhlaskan 3 pemain mereka tereliminasi. Hanya akan bergantung dengan satu pemain saja untuk bisa menyelamatkan placement point mereka. Sementara waktu dari tim Liquid sedikit demi sedikit bisa untuk nge-revive, tapi pastinya digangguin juga oleh tim Voin Donkey Vexi. Mengelontarkan beberapa granat menuju ke arah depan sana, berhasil untuk mendapatkan seorang Cardozin, tapi harus hati-hati karena di belakang sana ada CAG Osaka yang melihat menuju ke arah Vexi. Tapi pastinya informasi sudah mulai masuk menuju ke arah pemain-pemain dari tim Voin Donkey mengenai posisi dari tim Liquid dan juga CAG Osaka. Ya, tapi awareness dari Voin harus Menuju ditingkatkan. ke arah depan sana, dan ini nggak menutup kemungkinan untuk di plus Kia bisa untuk mendapatkan spot yang paling nyaman di stages selanjutnya. Karena kita bisa melihat adanya satu usaha regroup yang dilakukan oleh mereka semuanya, tapi di sisi yang lainnya RRQ bertemu dengan tim Thundertalk, satu persatu bergelimpangan pemain-pemain dari tim Thundertalk dan akan coba untuk disisirin keseluruhannya atau last man standingnya oleh 2 pemain yang masih aktif dari tim RRQ. Ya, dan kayaknya niat dari RRQ adalah gimana cara mereka bisa nge-clearing backline mereka supaya nanti ketika mereka masuk ke arah zona mereka bakal aman. Dan sekarang No Mercy akan memandu pergerakan dari arah RRQ, sudah mulai diputar-putar rumah ini, belum ada follow up yang datang dengan cepat. Dan akhirnya No Mercy memberanikan diri menuju ke arah kamar mandi dan langsung ditembak begitu saja, namun dia terbakar. Dipaksa untuk mundur dan smoke terpop up untuk angle dari bagian kanan, dan kita bakal berpindah terlebih dahulu karena Visi sedang melakukan fight dengan tim DRS di mana Killer YT yang berusaha memberikan backup gagal untuk bisa menyelamatkan XMPL. Menjadi santapan dari tim VC, poin pertama bagi VC untuk di game kali ini. Stage yang kelima kali ini. Poin pertama mereka dapatkan dari tim CAG dan Matun. Sudah mulai turun, tapi itu bukan area yang begitu nyaman dan terlalu fokus kayaknya tadi. Influence untuk nembak berdekatan CAG. Membuat poin punya sedikit keuntungan untuk mengganggu pergerakan dari tim Influence, bahkan knockdown dari Zeta yang dikirimkan dengan sangat baik dan bergerak Influence Rage belum bisa dieksekusi menjadi poin memang, tapi tekanan sudah mulai diberikan dari 2 pemain poin yang tersisa. The Prodigy from Voin Donkey, Zeta, apakah bisa untuk menghentaskan pemain-pemain dari Influence Rage yang berada di depan mata dia?
Meanwhile, kita akan berpindah sedikit menuju ke arah fight antara DRS versus Team Vicious. Lipi masih berat melihat adanya pemain-pemain dari Team Vicious yang mau mengamankan bagian timur dari zona, tapi mereka diganggu juga. Salah satunya dari tim Void Donkey ID. Bruno Zin melihat menuju ke arah seorang pemain dari tim Void Donkey. Reizak berhasil untuk away atau berhasil untuk cabut dari tembakan seorang Bruno Zin. Tapi ini dia granat terakhir dan juga satu-satunya diinvestasikan oleh seorang Bruno menuju ke arah depan sana. Tapi lagi dan lagi masih bisa didodge oleh satu pemain dari tim Void Donkey tersebut. Ya, tapi Vayne posisinya nggak enak banget karena dari Alliance bisa mengganggu pergerakan dari Vayne yang sedang berfokus menuju ke arah last man standing dari tim VC, yaitu seorang Bruno Zin. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, bahkan dari arah Influence kali ini. Coba untuk bisa memberikan tekanan juga ke arah pemain dari arah tim Vayne. Tersandwich oleh Ya, dua. stage seperti ini terlalu terbuka. Yes. Secret pun juga min satu lagi. Kekuatan mereka hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja atau Punggawa aktif saja dari mereka semuanya yang melihat menuju ke arah pemain-pemain dari D plus Kia. Tapi Chips pun juga mendapatkan 1 pemain lagi. Terlalu terbuai untuk menembak sampai lupa untuk melakukan reload dan akhirnya melewatkan momentum untuk bisa mendapatkan seorang Naoto. Tapi angle dari Keluk bisa untuk mematahkan pergerakan dari Naoto. CAG Osaka setelah tadi terculik 1, kali ini terculik 1 lagi. Dan hanya akan menyisakan last man standing mereka saja, Matun, yang akan menjadi pemain terakhir dari CAG Osaka untuk kali ini. Pergerakan mereka kayaknya nggak mudah untuk di Miramar. Butuh mapping lagi, butuh adaptasi lagi dengan cara bermain yang baru lagi. Karena memang kalau kita berbicara masalah Irangel tentunya ada banyak gundukan dan ada banyak kamuflase yang bisa dia lakukan. Tapi kalau Miramar terlalu tandus, terlalu sedikit pepohonan yang ada. Dan RRQ mendapatkan cobaan yang berikutnya. Loxi mendekat kali ini menuju ke arah seorang Nomersi, memasak sebuah granat bahkan dipantulkan. Tapi ternyata Loxi menuju ke arah atas. Gagal untuk bisa mendapatkan seorang Loxi, tapi ditabrak oleh seorang Nomersi dan Loxi pun tumbang. Nyarpeko sedang merintih untuk diselamatkan, tapi Nomersi masih belum bisa melakukan evakuasi tersebut karena ada gangguan yang datang. Begitu komit dari RCB, Nomersi berusaha untuk mempertahankan posisinya saat ini, dilemparkan granat menuju ke arah luar. Backup datang dari 2 pemain RRQ yang lainnya. Akan coba untuk diamankan. Kims berhasil diamankan begitu saja, tapi ternyata tertangkap pemain dari RRQ yang lainnya. Peko sudah dipulangkan. RRQ kehilangan 2 pemain mereka yang lain dan hanya menyisakan last man standing saja. Nomersi PR-nya begitu berat. Di lantai atas harus menghadapi 3 pemain lain yang mendobrak begitu saja. Asa pun hanya bisa memberikan informasi dari bagian luar Broken World ini. Dan Void, Void transit. Void pun datang dan mencuri eliminasi-eliminasi yang berhasil mereka kumpulkan sekarang. Tapi Nomersi masih berjuang di bagian lantai 2. Berusaha menahan di arah corner dan granat dipantulkan. Dan RRQ harus dihentaskan di hashtag 15 untuk game kali ini. Sementara Void Donkey ID yang tiba-tiba mendobrak, screening belum dia lakukan dan terganggu dengan adanya tembakan dari seorang Nolbu. D plus Kia menjadi party keempat yang datang ke fight ini. Rame banget ya ini urusannya antara RCB, RRQ, Void Donkey, D plus Kia juga pengen ikut campur juga. Tapi Vexi menginvestasikan 1 granat menuju ke arah depan sana. Akan coba untuk mencari 1 pemain terakhir dari Regnum. Karya Bra Wild masih bisa bertahan, hang in there sendirian saja di dalam sebuah properti. Karena memang dari tim Void Donkey ID ini masih harus untuk memikirkan steps selanjutnya untuk mereka lakukan ini seperti apa, karena mereka kan hanya berdua juga kan, jadi tiki-taka antara Zeta sama Vexi ini harus perfect untuk bisa mendapatkan last man standing dari Regnum Karya Bra ini. Apalagi tadi selepas mereka diganggu juga oleh D plus Kia, dilanjutin lagi gangguannya oleh seorang Osal. Bisa mendapatkan 1 pemain lagi dari tim Void Donkey ID, tapi masih belum bisa di finish. Kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah tim For Miracle Vibes versus tim Stalwart. Sancir mau nge-finish 1 pemain, mau ngeculik seorang Reviews, tapi ternyata langsung diberikan 1 buah tembakan yang begitu mematikan menuju ke arah dirinya. 3 pemain masih aktif dari tim For Miracle Vibes, tapi lihat begitu ganasnya pemain-pemain di plus Kia. Mereka nggak mau terlalu jauh-jauhan dengan tim Void Donkey ID, didatengin menuju ke arah mereka berdua. Min 1 kekuatan dari Void Donkey ID, hanya meninggalkan last man standing mereka saja kali ini, Pas. Ya, tinggal Vexi yang tersisa, mau nggak mau dia harus cabut menuju ke arah belakang sana, meninggalkan Zeta yang tadi berhasil ter-take down karena tembakan kali ini. Chips masih bisa berdansa, masih bisa masuk menuju ke arah Shake dan Vexi. Akankah dia memulangkan Chips atau malah Chips yang memulangkan Vexi menuju ke arah lobby karena mereka tinggal 1v1 saja. Tapi granat bakal dilemparkan, Chips masih bisa menggocek dan Chips bisa mendapatkan pemain terakhir dari tim Void. Finish di peringkat kelima. Itu sebenarnya abang-abangan Brazil juga.
Kayak Ya, Bruno ini kan pemain lama dari Ethan. Kalau kalian lupa Ethan itu tim apa? Logonya mirip Alpha 7 tapi versi merah. Nah itu A7 juga tuh, A7 atau AT gitu dari tim Ethan sendiri. Terus ada abang-abangan Loops juga. Sementara waktu dari abang-abangan Jepang dan juga PEL kali ini bertemu satu sama lain, CAG Osaka dan Thundertalk, dan digangguin juga dengan tim Liquid yang berada di posisi paling buncit dari segi klasemen sementara. Tapi kayaknya karena memang mereka ini sudah bisa mendapatkan posisi mereka masing-masing di satu properti masing-masing, sehingga sedikit tone down terlebih dahulu beberapa fight yang terjadi antara RCB menuju ke arah tim lawan dan nggak menutup kemungkinan juga kalau nanti tiba-tiba ada gangguan dari tim-tim lain yang bersemayam di arah sekitaran mereka. Bahkan dari Brute Force mereka sudah berhasil memotong pergerakan dari tim Indonesia di mana Potato yang lagi-lagi harus tersungkur menuju ke arah panasnya Miramar. Sementara RRQ mereka sedang berfokus gimana caranya mereka bisa menghalau pantauan-pantauan dan beberapa pergerakan agresif yang sedang coba dilakukan oleh tim Secret. Tahan di bagian dalam dari rumah, masih belum ingin menunjukkan posisi dari pemain-pemain dari RRQ. Asa ditugaskan di arah depan untuk memberi dan menggali informasi. masih berada sedikit di tengah gitu. Jadi kayak pergeseran atau pergerakan yang dilakukan oleh mayoritas tim ini nggak terlalu besar. Tapi di sisi yang lainnya Secret ada di depan mata Waduh. mereka. Dan salah satunya adalah CAG Osaka yang sedari tadi berseberangan dengan tim Thundertalk. Tapi kita lihat tim Thundertalk pun juga langsung dipush oleh tim Liquid. Mythic akan coba untuk menjadi garda terdepan untuk bisa menerobos satu window yang menghalangi dirinya menuju ke arah pemain-pemain dari tim Thundertalk. Tapi RRQ berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari tim CAG Osaka. Tapi masih ada trading yang bergulir antara mereka semuanya. Dua fight besar akan terus bergulir di waktu yang sama ini. Mythic masih akan ngekuk sebuah granat untuk bisa menuju ke arah seorang Chie. Hanya memberikan splash damage saja menuju ke arah seorang Chie. Dan langsung aja tok-tok-tok. Assalamualaikum. Dia udah nggak sabar lagi untuk bisa ngegedor pemain-pemain dari Thundertalk ini. Dua pemain masih aktif dari tim Liquid akan coba untuk menghentaskan dua pemain yang tersisa dari tim Thundertalk yang membakar semua sisi, semua sudut dari satu komplek ini. Sehingga berhasil untuk nge-punish satu pemain yakni Mythic yang mencoba untuk keluar dari satu properti ini dan langsung dihentaskan. Ayalah, tinggal sisa sendirian saja face to face antara dirinya dan juga Sing. Sing versus Ayala, saling gocek terlebih dahulu, saling lontar granat terlebih dahulu. Meanwhile, Semayam di sana, tapi ini dia aksi yang sebenarnya gua tunggu-tunggu gitu. Nyorot ketika tim Indonesia lagi perang secara komit gitu. Dan sekarang Vinogi ID sudah ingin berkomit menuju ke arah Brute Force di mana Freeport yang bakal mereka incar. Maju ke arah depan tapi Freeport berhasil menghalau sebuah upaya push yang dilakukan oleh tim Vinogi ID. Rezak di barisan paling depan, granat dilemparkan dan Zeta bisa mendapatkan satu. Freeport pun tumbang. Potato nge-regroup menuju ke arah belakang atau lebih tepatnya mengirimkan berpindah sebagai watchtower untuk bisa memberikan backup dan Zeta pun bermain dengan lebih agresif lagi. Potato bisa mendapatkan satu. Freeport sudah berhasil dipulangkan, tinggal mencari pemain-pemain Brute Force yang lainnya. Tiga yang lainnya tidak langsung memberikan follow up karena mungkin mereka sadar akan sangat sulit untuk di backup dan hasil bertahan sejauh ini. Dan PR mereka berikutnya adalah gimana cara mereka untuk menyeberang karena di bagian bawah udah dijagain sama pemain di Pleskia. Dan Favian dari arah lain juga akan membackup ketika nanti 4 pemain poin turun menuju ke arah Osal. Rezak tadi memberanikan dirinya ya untuk bisa nge-tracking pemain-pemain dari tim Stalwart yang kali ini pula akan coba untuk datang menuju ke arah posisi dari tim di Pleskia. Tapi Fabian tumbang, Osal last man standing saja, ditinggalkan seorang diri seperti Hachi sebatang kara. Welcome seorang Rezak dengan satu tembakan berhasil untuk mendapatkan headshot menuju ke arah satu pemain Void Donkey tersebut. Tapi di finish oleh seorang Ayala. Osal versus everybody dari tim Void Donkey ID. Half HP bar masih tersisa. Helm masih sempurna sebenarnya dari seorang Osal sendirian di sini dengan menggunakan AKM-nya. Akan coba untuk tarik mundur terlebih dahulu, memanfaatkan beberapa obstacle terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba saja dari Void Donkey karena memang tercicil satu persatu pemain-pemain mereka hanya menegakkan seorang Vexy sendirian versus Osal yang berhasil untuk dimenangkan oleh Osal. Oh my god, ngeri banget ini tim.